Otak, keajaiban dan paradoksnya. Dalam keheningan di balik tengkorak manusia, berdenyutlah samudera listrik yang disebut otak. Bukan sekadar daging lembek berwarna abu-abu, melainkan laboratorium semesta, tempat kesadaran menulis takdirnya sendiri. Setiap pikiran, setiap getar emosi, adalah arus kecil listrik yang menari di antara miliaran neuron. Mereka berbisik dalam bahasa cahaya, menciptakan realitas yang kamu sebut kehidupan. Namun disinilah paradoksnya, otakmu yang mencipta makna, juga yang menciptakan ilusi. Ia bisa menyalakan cinta, tapi juga menciptakan rasa takut. Ia menumbuhkan keyakinan, tapi juga menipu dengan persepsi. Neurosains mengatakan, setiap kali kamu berpikir, otakmu berubah. Inilah neuroplastisitas, kemampuan suci untuk membentuk ulang diri, seolah Tuhan menitipkan kuasa penciptaan ke dalam jaringan neuronmu sendiri. Tetapi paradoksnya lagi, semakin kamu mencoba mengendalikan otakmu, semakin ia menolak dikendalikan. Karena kesadaran sejati bukan di dalam otak, melainkan di baliknya. Otak hanyalah cermin, sedangkan kesadaran adalah cahaya yang memantulkan realitas. Ketika kamu bersyukur, otakmu melepaskan dopamin dan serotonin, hormon kebahagiaan yang membuka jalur baru di pikiranmu. Ketika kamu takut, kortisol membanjiri sistemmu, menutup jalan menuju kebijaksanaan. Begitulah otak. Ia selalu menanggapi getaran batinmu. Maka keajaibannya adalah ini. Otak mengikuti pikiranmu, dan pikiranmu mengikuti keyakinanmu. Kamu mencipta dunia dari dalam kepalamu, dan dunia itu menciptakan dirimu kembali. Sungguh, sebuah paradok yang indah. Kau bukan otakmu, tapi otakmu menciptakan bayangan tentang siapa dirimu. Kau bukan pikiranmu, tapi tanpa pikiran, dunia tak pernah ada. Jadi tenanglah, wahai jiwa yang mencari. Karena setiap kali kau menyadari napasmu, setiap kali kau hadir di detik ini, kau sedang menulis ulang jalinan neuron, menyalakan jalur-jalur baru kesadaran, dan perlahan menjadi versi ilahimu sendiri. Inilah neuroscience spiritual, ilmu pengetahuan yang bertemu dengan kebijaksanaan batin, logika yang menunduk di hadapan keajaiban kesadaran. Di sanalah otak, jiwa, dan semesta menyatu dalam satu tarikan napas. Kesadaran yang mengetahui dirinya sendiri. Neuroscience dan spiritualitas menurut Dr. Joe Dispenza. DCB Dr. Joe Dispenza menggabungkan dua dunia yang dulu dianggap terpisah, ilmu otak dan dimensi kesadaran spiritual. Menurutnya, pikiran bukan hanya aktivitas otak, tetapi medan energi yang dapat memengaruhi realitas fisik. 1. Otak sebagai alat transformasi. Dalam pandangan neuroscience konvensional, otak adalah organ biologis yang memproses informasi. Namun bagi Dispenza, otak adalah panggung alkimia kesadaran. Melalui proses neuroplastisitas, otak mampu membentuk ulang dirinya setiap kali kita berpikir, merasa, dan berperilaku berbeda. Setiap pikiran baru menciptakan sambungan saraf baru. Setiap emosi lama yang dilepaskan membuka ruang bagi kemungkinan baru. Ketika seseorang mulai berpikir secara sadar dan mengarahkan pikiran bukan berdasarkan memori masa lalu, maka otaknya mulai memetakan masa depan baru. Kedua, kesadaran mengubah realitas. Neuroscience menunjukkan bahwa otak tidak bisa membedakan antara pengalaman nyata dan pengalaman yang dibayangkan secara intens. Dr. Joe memanfaatkan fakta ini untuk menjelaskan mengapa meditasi dan visualisasi spiritual dapat menciptakan perubahan fisik dalam tubuh. Ketika seseorang merasakan syukur, cinta, atau kebahagiaan sebelum hal itu terjadi, tubuhnya mulai memproduksi kimiawi kebahagiaan dopamin, serotonin, oksitosin, seolah hal itu sudah nyata. Tubuh pun menjadi pikiran masa depan, bukan tawanan masa lalu. Ketiga, spirit dalam bahasa energi. Spiritualitas menurut Dispenza bukan tentang agama, tapi tentang frekuensi kesadaran. Segalanya adalah energi dan setiap emosi memiliki getaran. Rasa takut dan marah bergetar rendah, cinta dan syukur bergetar tinggi. Untuk menciptakan realitas baru, kamu harus meninggalkan medan energi lama, identitas selama dirimu. Meditasi bukan sekadar menenangkan pikiran, tapi memasuki medan kuantum, ruang tanpa batas tempat semua kemungkinan eksis. Di sanalah kesadaran pribadi melebur menjadi kesadaran universal, keadaan yang ia sebut the quantum field. Keempat, paradoks ilmiah dan spiritual. Neuroscience menunjukkan bahwa perhatian menciptakan realitas, sebuah ide yang juga dipegang oleh ajaran spiritual kuno. Paradoksnya, sains mengatakan pikiran mengubah otak, spirit mengatakan jiwa menciptakan dunia. Dr. Joe menyatukan keduanya. Ketika kamu mengubah pikiranmu, kamu mengubah frekuensimu, dan ketika frekuensimu berubah, kamu menarik pengalaman hidup yang sepadan dengannya. Kelima, menjadi pencipta, bukan korban. Pesan terdalam Dr. Joe adalah manusia bukan korban gen atau lingkungan,
melainkan pencipta sadar realitasnya sendiri. Otak hanyalah alat, kesadaran adalah sumber. Ketika seseorang berhenti hidup dari ingatan masa lalu, dan mulai hidup dari visi masa depan, ia tidak hanya menyembuhkan pikirannya tetapi juga menyembuhkan tubuh, dan bahkan energinya. Kesimpulan, dalam bahasa sains, kita menyebutnya neuroplastisitas. Dalam bahasa jiwa, kita menyebutnya pencerahan. Keduanya berbicara tentang hal yang sama, kemampuan tak terbatas manusia untuk berubah dan mencipta. When you change your energy, you change your life. Dr. Joe Dispenza. Silahkan follow dengan cara like, subscribe, dan komen. Terima kasih, wassalam.